Alhamdulillah, banyak juga, masih pada bersih, tidak begitu kotor, tidak perlu terlalu peduli dengan kebersihan. Yang penting esnya enak dan murah. Sekarang saatnya aku cuci plastik dan sedotan ini. Nah, kalau udah bersih kayak gini, tinggal kita keringkan dan siap digunakan untuk dijual besok. Hai anak-anak, es cekeknya siap, mau berapa? Saya mau 2, rasa mangga dan coklat, Pak. Ini uangnya 6.000. Baik, 2 es cekeknya ready. Ini Virgi. Terima kasih, Pak. Pak Dharma, es cekeknya berapa harganya? Hanya 3.000 Bu, rasanya manis dan segar, cocok untuk cuaca panas seperti ini. Wah, murah banget. Saya mau 3 ya, rasa mangga, coklat, alpukat. Ini uangnya 9.000. Baik Bu, tunggu sebentar ya, saya siapkan dulu. Ini dia es cekeknya, rasa mangga, coklat alpukat. Terima kasih, silakan dinikmati. Sama-sama, Pak. Pak Dharma, saya mau 5 ya, es cekek rasa kelapa ya. Baik Bu, es cekeknya rasa kelapa 5 ya. Sebentar ya, saya bungkus dulu. Pak Dharma, apa yang membuat es cekek Anda begitu segar dan lezat? Gak ada rahasia khusus Bu. Oh, seperti itu. Iya Bu. Pak Dharma, apakah Anda membuat es cekek sendiri? Iya Bu, saya buat es cekek sendiri dari awal sampai akhir. Mulai dari pembuatan es batunya saya buat sendiri. Soalnya saya ingin memastikan bahwa setiap es cekek yang saya jual memiliki kualitas yang baik. Ini Bu pesanannya. Terima kasih sudah membeli. Oh iya, sama-sama Pak. Ah, ini yang saya cari. Plastik bekas dan sedotan kotor yang masih bisa digunakan kembali. Dengan menggunakan kantong plastik bekas dan sedotan kotor ini, saya bisa menghemat biaya produksi es cekek. Saya bisa menjual es cekek dengan harga yang lebih murah dan tetap mendapatkan untung. Aku tidak peduli dengan akibatnya nanti. Yang penting adalah aku bisa mendapatkan keuntungan sekarang. Alhamdulillah, malam ini aku dapat mengumpulkan kantong plastik dan sedotan bekas sebanyak ini. Saatnya pulang. Alhamdulillah, banyak juga, masih pada bersih, tidak begitu kotor, tidak perlu terlalu peduli dengan kebersihan. Yang penting esnya enak dan murah. Sekarang saatnya aku cuci plastik dan sedotan ini. Nah, kalau udah bersih kayak gini, tinggal kita keringkan dan siap digunakan untuk dijual besok. Besok saya akan menjual es cekek menggunakan plastik dan sedotan kotor ini. Saya yakin orang-orang gak akan tahu perbedaannya. Bu Resta, saya curiga kalau Pak Dharma berjualan curang. Soalnya saya sering banget lihat dia di area tempat pembuangan sampah pas tengah malam. Saya juga pernah lihat sih. Awalnya saya pikir Pak Dharma lagi buang sampah, tapi sekarang saya juga mulai curiga. Emang harus banget ya buang sampah tengah malam? Nah kan, sampai sekarang saya masih belum tahu apa yang dia cari. Tapi saya yakin kalau ini pasti ada hubungannya sama es cekek yang dia jual. Sepertinya kita harus menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Saya akan mencoba untuk mengawasi gerak-gerik Pak Dharma. Saya akan lihat apa yang dilakukan di area tempat pembuangan sampah itu. Bagus, pokoknya kalau kita menemukan bukti Pak Dharma berbuat curang, kita harus langsung laporin Pak Dharma ke pihak berwenang. Pak, mau es cekeknya 1 ya, rasa strawberry. Ini uangnya 3.000. Oke, tunggu sebentar ya, esnya disiapkan dulu. Oke. Ini Bu, pesanan es cekeknya, rasa strawberry ya. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Loh, itu kok plastiknya sama sedotannya kayak beda, kelihatan kucel banget ya? Coba aku cek deh. Apa ini? Sedotannya kok hampir pada penyok-penyok kayak udah bekas pakai. Terus plastiknya juga agak bau sabun cuci piring. Oh, itu gak apa-apa Bu, semua bersih dan aman. Tapi ini label pembersih lantai. Bagaimana bisa Anda menjamin bahwa es ini aman untuk dikonsumsi, ha? Ternyata kecurigaan saya sama Bu Deda benar kalau Bapak memang berjualan curang. Hahaha, kalau iya emang kenapa? Yang penting esnya dingin dan manis. Kalau masalah kebersihan itu urusan belakangan. Tapi sebagai penjual, Pak Dharma memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dagangan Bapak aman untuk dikonsumsi. Apa Bapak gak mikir kalau para pelanggan bisa jatuh sakit setelah minum es Bapak ini? Ibu gak perlu khawatir, saya sudah berpengalaman dalam menjual es cekek. Selama ini semua pelanggan saya baik-baik aja. Saya gak nyangka Pak Dharma bisa melakukan hal seperti ini. Gak perlu dramatis seperti itu Bu. Saya hanya mencoba untuk menghemat biaya produksi. Tidak ada yang salah dengan itu. Menghemat biaya produksi dengan menggunakan plastik bekas dan sedotan bekas dari pembuangan sampah. Ini bukan hanya tentang biaya produksi aja, tapi tentang kesehatan dan keselamatan orang-orang. Santai aja Bu, saya jamin orang-orang tidak akan sakit karena es saya. Mereka hanya akan menikmati rasa manis dan dingin.
Saya tidak bisa membiarkan Anda terus melakukan praktik seperti ini. Saya akan pastikan bahwa Anda dihukum atas perbuatan Anda. Silahkan Bu, saya gak takut. Hai anak-anak, es cekeknya siap. Mau rasa apa? Pak Dharma, es cekeknya dong. Saya mau 2, rasa coklat dan jeruk. Baik nak, es cekek dengan rasa coklat 1 dan jeruk 1 sudah siap. Ini uangnya 6.000. Terima kasih, Pak. Sama-sama anak cantik. Pak Dharma, es cekeknya berapa harganya? Harganya 3.000 per bungkus Bu. Rasa manis dan segar, cocok untuk cuaca panas seperti ini. Saya mau 5 ya, Pak. Rasa jeruk. Baik Bu, tunggu sebentar ya, saya bungkus dulu. Tara, ready pesanannya. Ini silakan es cekeknya. Oke, ini uangnya ya, Pak. 15.000 ya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, dagangannya laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, duit ngumpul. Syukur hari ini tidak ada yang komplain atau sadar kalau saya jualan menggunakan plastik dan sedotan bekas. Hahaha. Es cekek, silahkan dibeli, enak dan segar. Mami, Ai mau beli es cekek. Ai penasaran sama rasanya. Kata teman-teman Ai, rasanya good Mami. Boleh ya Mami? Es cekek kok Mami baru denger ya. Ya udah beli 1 aja ya. Ayo kita ke sana. Pak, Ai mau 1 ya es cekeknya. Maaf Pak, es cekek itu apa? Terus harganya berapaan? Oh iya Bu, es cekek itu es yang dibungkus plastik terus dicekek dengan tangan. Ada banyak varian rasa juga. Ada stroberi, kelapa, alpukat, mangga. Harganya cuma 3.000 aja. Aku mau rasa stroberi. Oh seperti itu Pak. Ai baru tahu. Ya udah Ai pesan es stroberi 1 Pak. Baik, ditunggu sebentar ya. Iya Pak. Ini Bu, es cekeknya, silahkan. Oh iya, ini uangnya Pak. 3.000 ya. Terima kasih Pak. Ai gak sabar mau coba mah. Manis, dingin, enak mah. Aku suka. Mami boleh coba? Boleh dong. Iya, enak ya, manis. Mami, boleh tidak acara ulang tahun Ai besok minumnya es cekek ini? Wah, besok ada mau ulang tahun ya? Iya Pak, besok di rumah Ai ada acara pesta ulang tahun. Bapak mau tidak kasih ke teman-teman Ai es cekeknya? Mereka pasti suka es cekek ini. Ajeng, kita harus bilang dadai dulu. Mami, please, Ai mau ulang tahun Ai ada es cekek ini. Boleh ya, please? Ajeng. Maaf Pak, kira-kira Ai boleh booking es cekek untuk acara ulang tahun Ajeng besok sore. 50 bungkus bisa? Tentu boleh Bu, besok sore saya datang. Oh iya, alamat rumah Ajeng di mana ya? Alhamdulillah, alamat saya di Jalan Apo nomor 25. Baik Bu. Oh iya, ini uang DP 100.000 ya Pak. Alhamdulillah, baik Bu, terima kasih. Besok sore saya akan datang. Yeay, es cekek. Pasti teman-teman aku pada senang besok minum es cekek yang enak ini. Iya, ayo kita pulang Jeng. Halo teman-teman semua, silahkan dicobain es cekek yang manis dan segar ini. Wah, kayaknya es cekeknya enak banget. Oh, apa ini? Oh jadi plastik. Loh, kok iya es cekeknya jadi plastik? Apa yang terjadi? Kenapa es cekeknya seperti ini? Saya gak tahu apa yang salah dengan es cekek saya. Jangan-jangan es cekeknya terbuat dari plastik. Kalian kenapa pada muntah? Pak Dharma, apa yang Anda lakukan? Saya tidak bisa terima kejadian ini. Pesta ulang tahun anak saya jadi hancur. Saya gak tahu Pak, saya hanya menggunakan plastik yang biasa saya gunakan. Lihat, es cekek yang tersisa di ember berubah warna menjadi hitam pekat dan berbau busuk yang menyengat seperti air comberan. Ini tidak bisa diterima Pak Dharma. Anda harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Anda tidak bisa menjual es cekek yang berbahaya bagi kesehatan orang lain. Saya minta maaf Pak, saya gak tahu apa yang salah dengan es cekek saya. Saya akan melakukan apa saja untuk memperbaiki kesalahan ini. Anda harus dilaporkan ke pihak berwenang karena Anda sudah membahayakan para tamu saya. Anda punya niat jahat ya terhadap saya sampai-sampai Anda berbuat seperti ini. Jangan Pak, jangan laporkan saya. Maafkan saya Pak, saya pastikan hal ini tidak akan terjadi lagi. Pak Dharma, Anda memang menjual es cekek yang bertanggung jawab. Anda harus belajar untuk membuat es cekek yang aman dan sehat. Saya minta maaf, saya akan belajar dari kesalahan ini.
Sudah sayang, maafkanlah, biarkan dia pergi dari sini. Lebih baik kita bawa anak-anak korban kita ke rumah sakit. Pak Dharma, silakan Bapak bawa semua barang-barang Bapak dan silakan pergi dari sini. Baik Bu, Pak, saya rapikan barang-barang saya. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf Pak, Bu. Pak, Bu, sekali lagi saya minta maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit, permisi. Istriku, aku tidak bisa percaya apa yang terjadi hari ini. Aku merasa sangat malu dan sedih. Apa yang terjadi suamiku? Apa kamu menangis? Aku disuruh membuat es cekek untuk acara ulang tahun anak Pak Bowo. Tapi tamu-tamu yang meminum es cekekku malah memuntahkan plastik. Aku gak tahu apa yang salah dengan es cekekku. Apa? Bagaimana bisa plastik ada di es cekekmu? Aku gak tahu istriku. Aku hanya menggunakan plastik yang biasa aku gunakan. Aku gak tahu apa yang terjadi. Sabar suamiku, kita akan mencari tahu apa yang terjadi dan memperbaikinya. Aku merasa sangat sedih dan malu. Aku tidak tahu bagaimana aku menghadapi orang-orang lagi. Suamiku, kita akan melewati ini bersama. Kita akan mencari tahu apa yang terjadi dan memperbaikinya. Terima kasih ya istriku. Aku merasa sedikit lebih baik sekarang. Kita akan memulai dari awal lagi suamiku. Kita akan mencari cara untuk memperbaiki keadaan dan menjadi lebih baik. Apa yang terjadi dengan Pak Dharma? Saya dengar es cekeknya mengandung plastik. Iya, saya juga dengar itu. Sebenarnya saya udah lama curiga dan ternyata kecurigaan saya terbukti benar. Saya nggak percaya Pak Dharma melakukan hal seperti itu. Sepertinya dia hanya memikirkan keuntungan sendiri. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi sama Pak Dharma. Yang jelas orang-orang nggak akan percaya lagi sama Pak Dharma. Dan kemungkinan terburuknya dia bisa aja dilaporin polisi sama Pak Bowo. Saya dengar dia hanya disuruh pulang karena Bu Linda iba melihat keluarganya. Dia tidak mampu tanggung jawab terhadap korban. Jadi para korban dibawa ke rumah sakit oleh Pak Bowo. Ya udah ibu-ibu, mulai sekarang jangan ada yang beli dagangannya. Terus nasihati juga pada anak-anak supaya tidak beli es cekek Pak Dharma. Tapi saya yakin sih setelah kejadian itu pasti semua orang tidak akan ada yang membelinya lagi. Sudah pasti itu sih. Ini adalah sebuah pelajaran berharga buat Pak Dharma. Bisa dibilang azab untuknya karena dia berdagang dengan curang. Es cekek yang manis dan menyegarkan. Ayo, silakan dibeli. Sudah 1 jam saya mangkal, namun gak ada yang membeli es cekek saya. Astagfirullah, kenapa bisa begini ya? Mengapa esnya jadi berubah? Pergi, mengapa kalian terus mengerumuni gerobakku? Ya Allah, aku telah melakukan kesalahan besar. Aku gak bisa lagi menjual es dengan cara yang tidak halal. Aku mohon ampuni aku ya Allah. Aku gak bisa lagi berdagang seperti ini. Aku harus mencari cara untuk memperbaiki kesalahanku dan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Aku gak menyangka bahwa aku akan berakhir seperti ini. Dulunya aku memiliki gerobak yang ramai dikunjungi orang. Sekarang tinggal kenangan. Bahkan sekarang hidupku berubah jadi menyedihkan. Aduh, perutku lapar sekali. Dari kemarin aku belum makan, tapi aku gak punya uang. Permisi Pak Dharma. Iya, ada apa ya Bu? Saya membawa sedikit beras untuk keluarga Bapak. Semoga bisa membantu. Terima kasih Bu, saya sangat berterima kasih. Belas kasihan seperti inilah yang membuat saya merasa masih memiliki harapan untuk berubah. Sama-sama Pak, permisi. Permisi Pak Dharma. Oh iya Pak Haris, ada apa ya? Maaf Pak, ini saya ada sedikit uang untuk keluarga Bapak. Silahkan diterima Pak. Saya tahu Bapak sedang kesulitan. Terima kasih Pak, saya gak tahu apa yang harus saya lakukan tanpa bantuan tetangga-tetangga seperti Anda. Belas kasihan Anda membuat saya merasa tidak sendirian. Yang sabar ya Pak, jadikan ini sebuah pelajaran hidup dan bisa memperbaiki diri Bapak jadi orang yang lebih baik. Iya Pak, maafkan kesalahan saya. Insya Allah saya akan berubah. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Pak. Permisi. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku. Tuntunlah aku di jalan yang benar ya Allah. Izinkan aku untuk berubah menjadi makhluk yang lebih baik lagi.
Mengapa aku tidak menyadari kesalahan-kesalahanku sendiri? Aku terlalu fokus pada keuntungan dan tidak peduli dengan halal atau haramnya. Aku ingat saat aku menggunakan plastik dan sedotan sampah untuk es cekekku. Aku tahu itu salah, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sekarang aku harus menanggung akibat dari kesalahan-kesalahanku sendiri. Aku gak bisa lagi berdagang. Aku hidup dari belas kasihan tetangga. Aku harus belajar dari kesalahan-kesalahanku sendiri. Aku harus menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku harus memulai dari awal lagi. Aku harus mencari cara untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Aku lihat tetangga-tetanggaku yang masih peduli padaku. Aku harus berterima kasih kepada mereka dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Aku gak akan pernah lupa pelajaran yang aku dapatkan dari kesalahan-kesalahanku sendiri. Aku akan menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.